ketemu lagi bersama aku, Mama Papa di sini. Oke teman-teman, di video kali ini sesuai dengan judul, aku akan membahas tentang demam pada bayi. Nah, banyak pertanyaan para orang tua yang nanya, kenapa sih bayi aku panasnya nggak turun-turun. Nah, sebenarnya kita perlu tahu dulu penyebab dari demam. Nah, demam ini terjadi pada bayi yang suhu temperaturnya di atas 37,5. Nah, jadi buat para orang tua, demam itu menjadi salah satu hal yang sangat ditakutkan ya. Apalagi kalau misalnya si kecil belum bisa mengekspresikan atau belum bisa berbicara. Nah, jadi teman-teman, apa sih penyebab bayi kita itu bisa terjadinya demam? Nah, di sini aku akan kasih beberapa ciri-ciri yang dapat memicu demam pada bayi. Nah, oke teman-teman, kita lanjut. Ini Pau-Pau. Dia pasakingan aku bantu ya teman-teman. Oke teman-teman. Ini Papa udah 2 tahun dan dia tadi malam demam ya teman-teman. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas tentang demam buat teman-teman. Oke teman-teman, perlu kita ketahui dulu. Terlalu semangat. Kita ketahui dulu penyebab demam pada anak kita ya teman-teman. Oke, beberapa hal yang dapat menimbulkan demam atau memicu demam, gejala demam ini pada bayi kita. Nah, yang pertama, bayi kita atau anak kita sedang terinfeksi virus atau bakteri teman-teman. Nah, yang kedua bisa jadi karena bayi kita terlalu lama berada di ruangan terbuka atau di ruangan yang cukup panas ya teman-teman. Nah, itu bisa menyebabkan bayi kita demam teman-teman. Yang ketiga bisa juga karena bayi kita terlalu lama beraktivitas teman-teman di luar ruangan. Oke. Nah, itu dia menjadi pemicu terjadinya demam pada anak kita. Nah, demam itu bisa dikatakan bila suhu tubuh anak kita di atas 37,5 derajat Celcius teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya bayi teman-teman 37 derajat Celcius itu udah harus siap-siap ya teman-teman. Siap-siapnya dalam arti kita harus memberikan solusi atau gitu teman-teman buat bayi kita sebelum dia mencapai demamnya mencapai 39. Nah, jadi singkat cerita teman-teman, aku cerita dulu. Papa itu adalah anak yang demamnya itu 39 bisa sampai 39,8 gitu teman-teman, dan tinggi banget karena waktu beberapa bulan yang lalu dia itu pernah diopname di rumah sakit di Nunukan. Itu karena papa itu demam terus dia kejang teman-teman, dan kejangnya itu 3 kali dalam sehari. Nah, sebenarnya teman-teman kita sudah pernah bawa ke dokter anak, cuman dokternya kasih obat dan memang tubuhnya papa ini mungkin ada yang bermasalah gitu teman-teman gitu, jadi menyebabkan dia bisa sampai kejang gitu teman-teman. Nah, di sini teman-teman harus waspada kalau misalnya bayi kita tuh di atas 38 itu pun kita harus sudah waspada ya teman-teman ya. Dan juga jangan menyepelekan demam kalau bayi kita demam itu sudah berhari-hari atau sampai 3 hari teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku akan cerita tentang demam yang normal ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya bayi kita demamnya 37,5 itu kita sudah harus memberikan perawatan ya teman-teman di rumah. Dan teman-teman gak usah bertakut, demam itu bisa diturunkan kok di rumah dengan cara yang pertama, teman-teman kompres bayi kita di dahinya, atau juga bisa ditaruh ke kompres di daerah lipatannya ya, lipatan ketiaknya teman-teman. Nah, itu dikompres dengan air hangat teman-teman. Nah, kenapa air hangat? Kenapa nggak air dingin? Nah, kalau misalnya air hangat, karena kalau panas ketemu panas nanti pori-porinya akan terbuka dan dia akan berkeringat, itu akan menurunkan demamnya. Kalau air dingin tidak disarankan karena dia panas ketemu air dingin, nanti setelah dia nanti suhu badannya agak turun, tapi dia akan naik lagi teman-teman. Nah, itu aku tidak sarankan dengan air dingin. Nah, yang kedua teman-teman bisa memakaikan pakaian yang tidak terlalu sempit buat anak kita ya teman-teman ya. Misalnya pakaian yang longgar gitu teman-teman, dan juga berikan dia obat Sunmol per 3 jam atau 4 jam sekali, karena obat Sunmol, obat penurun panas bayi kita itu bekerja dari 3 sampai 4 jam. Nah, Sunmol ini bisa diberikan berulang-ulang ya teman-teman ya. Jadi kita kasih jeda, dia kan
bekerjanya obat itu kan 3 jam sampai 4 jam. Nah, setelah itu kalau misalnya dia naik lagi, teman-teman bisa kasih lagi obat Sunmol-nya tadi. Nah, tapi teman-teman catatan, obat Sunmol itu tidak menghilangkan secara total panas pada bayi kita. Karena saat demam itu bayi kita akan melawan antibodi atau imun bayi kita itu akan bekerja. Nah, di situ saat demam itu sangat bagus sebenarnya teman-teman untuk melawan virus dan bakteri tadi. Nah, tapi tidak ada salahnya kalau kita berikan obat penurun panas karena kita takutnya bayi kita akan tidak sanggup ya, tidak tahan gitu teman-teman dengan suhu panasnya. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, kita bisa berikan bayi kita susu ya teman-teman ya, sesering mungkin supaya bayi kita tidak terdehidrasi ya teman-teman. Nah, itu saran juga atau masukan juga buat teman-teman yang bayinya lagi demam, itu dikasih aja air susu supaya dia suhunya tubuhnya itu tidak dehidrasi atau kekurangan cairan teman-teman. Dan juga seiring dengan kita memberikan asupan nutrisi seperti itu, dia juga imunnya akan semakin meningkat dan imunnya tadi yang akan melawan si virus atau bakteri tadi teman-teman, sehingga dia akan cepat sembuh. Oke teman-teman, nah teman-teman, demam pada bayi itu sebenarnya adalah hal yang wajar. Jadi buat para orang tua jangan khawatir, jangan panik, tetap tenang. Dan demam itu juga bisa disembuhkan di rumah, bisa diobati di rumah, nggak perlu harus ke dokter selagi bayi kita tidak rewel. Oke teman-teman, itu dia sekian penjelasan aku tentang demam pada bayi. Nggak perlu teman-teman khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu cemas. Nah, tetap teman-teman harus waspada ya teman-teman, jangan sampai berhari-hari tapi tidak dibawa ke rumah sakit gitu teman-teman. Apalagi kalau bayi kita sudah ada riwayat seperti kejang gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan khawatir, jangan panik, karena kalau kita panik bayi kita juga akan merasakan hal yang sama dengan kita. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini, dan jangan lupa bantu like dan subscribe. Oke teman-teman, terima kasih, see you next time, bye bye.